Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali bersama dengan GPD Dharma Alam. Kita akan beribadah online dan biarlah ini menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
kerajaan surga. Kami bersyukur ya Bapak, biarlah pada online ini beri banyak berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun bisa beribadah di rumah, membangun mesbah keluarga di saat pandemi ini, sehingga namamu tetap dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Pujian ini membawa pesan bahwa Tuhan itu adalah kuasa di bumi dan di surga yang sudah diserahkan pada Yesus, sehingga dia disebut Tuhan. Allah karena dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita yakin bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana.
Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu mengurapi kami, memberi kekuatan buat kami, sehingga firman-Mu tinggal dalam hati kami dan kami bisa melakukannya. Bila Roh-Mu pemimpin kami, membimbing kami, sehingga kami senantiasa berjalan dalam jalan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kita boleh diizinkan ada di bulan Oktober tahun 2020. Ini merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kita patut bersyukur di tengah-tengah situasi hari-hari ini yang sangat menakutkan. Tapi kalau saya dan saudara ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ayat-ayat ini sangat luar biasa. Terkadang kita hanya membaca di ayat yang ke-28, 29. Bahkan lebih sering yang kita renungkan, lebih sering yang kita sukai adalah kalimat yang ada di 28, ayat 28. Dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat." Tidaklah salah Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca ayat ini, dan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan atau melupakan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa selain anak. Artinya hubungan antara Yesus dengan Bapa adalah sangat dekat. Jadi ketika Yesus berkata tidak seorang pun yang dapat mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara, usahakanlah hidup kita hari-hari ini memperoleh yang disebutkan dengan perkenanan Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sudahkah kita memperoleh perkenanan Yesus dalam hidup kita? Atau mungkin kita hanya ngaku kita berkenan kepada Yesus? Atau kita hanya bisa berbicara bahwa saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus? Sementara Yesus berkata kepada siapa dia berkenan untuk menyatakan. Kalau saudara berkenan, kalau saudara menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, berkenan di mata Yesus, maka ayat 28 akan kita alami setiap hari dalam hidup kita. Karena kita harus akui bahwa perjalanan hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tantangan kehidupan. Perjalanan hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan. Sebab Ayub berkata bahwa selagi kita hidup, setiap hari akan diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Jadi Yesus sangat mengerti bahwa keadaan manusia pasti menghadapi yang namanya keletihan,
kelesuan. Karena ada begitu banyak beban berat yang harus dipikul oleh manusia. Mengapa Yesus dengan yakin dapat berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat? Karena dia telah melihat, dia telah mengalami selama dia berada di atas muka bumi ini selama 3,5 tahun bersama dengan murid-murid, dan dia juga bergaul dengan orang-orang lain. Dia sangat mengerti persis keadaan manusia, di mana manusia tidak dapat mengatasi persoalan dia dengan kekuatan dia. Sebab Yesus pun tahu bahwa kekuatan manusia itu tidak seberapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya perkenanan Yesus atas hidup saya dan saudara. Oleh karena itu biarlah hari ini kita mau merindukan yang namanya perkenanan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Yesus dapat berkata, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan menyombongkan diri. Jangan menganggap diri paling kuat. Jangan menganggap diri paling bisa. Jangan menganggap diri paling hebat, paling sanggup untuk mengatasi persoalanmu. Karena Yesus yang lebih tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang sangat menakutkan di hari-hari ini, yang kita butuhkan adalah perkenanan Yesus. Sebab kita nggak tahu berapa lama Tuhan akan memberikan paket usia kepada kita. Kita nggak tahu berapa lama kita masih diizinkan ada di atas muka bumi ini untuk dapat bekerja, untuk dapat mencari nafkah, untuk hidup bersenang, untuk kita hidup berbahagia. Kita nggak tahu berapa lama. Tetapi saya mau katakan bahwa melihat situasi dan kondisi di hari-hari ini, kalau kita mau lihat grafik kenaikan dari COVID-19 ini, saudara, saya tidak tahu berapa lama lagi kita akan ada di atas muka bumi ini. Tapi yang saya percaya, Yesus sedang berdiri dan dia mengetuk pintu setiap orang, pintu hati setiap manusia. Dia katakan, mari kepadaku. Bahkan di dalam kitab Wahyu dia berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintunya, aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia. Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Bersyukur kita punya Yesus yang memanggil saya dan saudara. Bukan dia memanggil kita ketika kita survive. Dia memanggil saya dan saudara bukan saat kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia memanggil saya dan saudara bukan saat kita kaya raya. Tapi dia sedang memanggil saya dan saudara saat saudara berada dalam situasi apapun. Dia sedang mengajak, mari kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Dan ini ditujukan kepada mereka yang berkenan kepada dia. Apa yang menjadi persyaratan perkenanan Yesus? Yang pertama, percaya kepada dia. Dan dia mempercayakan dirinya kepada saudara. Yang kedua, taat, dengar-dengaran kepada dia. Yang ketiga, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kamu. Maka saudara akan mengalami yang namanya kelegaan dalam hidup saudara dan saya. Setelah kita mengalami kelegaan, ada tugas yang dia telah pesankan kepada kita, yaitu pikulah kuk dan belajar daripada dia. Saudara, 3 hal tadi, percaya, taat melakukan perintah dia, dan tinggal di dalam dia dan dia di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya dia akan lakukan dalam hidupmu dan hidupku. Biarlah hari ini menjadi hari yang istimewa bagi saya dan saudara. Setiap kali kita beribadah, kita alami Tuhan dalam hidup kita. Kita alami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab sia-sialah ibadah kita ketika kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Sia-sialah ibadah kita ketika kita tidak mengalami yang namanya perkenanan Tuhan Yesus dalam hidup kita.
Oleh karena itu setiap kali saudara dan saya beribadah, setiap kali saya dan saudara bersekutu bersama dengan Tuhan, sadarilah dan mintalah perkenanan Dia untuk berkenan atas hidup saya dan saudara. Baik dalam rumah tangga saudara, minta perkenanan Yesus ada di atas rumah tangga saudara. Baik dalam bisnis saudara, minta perkenanan Yesus atas bisnis saudara. Dalam apa saja yang saudara kerjakan, minta perkenanan Yesus. Ketika saudara meminta perkenanan Yesus dalam hidup saudara, sekalipun mungkin ada beban berat yang harus saudara sedang pikul, ada keletihan, ada kelesuan karena pergumulan yang sedang saudara hadapi, ketika saudara datang kepada Dia, maka Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara. Ingat, kunci kerajaan ada di tangan Yesus. Dan kunci kerajaan itu juga telah dipercayakan kepada saya dan saudara. Kuncinya adalah percaya, taat, tinggal dalam Yesus, dan Yesus di dalam kami. Maka kita akan mengalami kemenangan. Biarlah firman Tuhan hari ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jangan sampai kehilangan perkenanan Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah situasi panceklik sekalipun, di tengah-tengah situasi yang menakutkan sekalipun, ketika saudara mengalami perkenanan Tuhan, maka saudara akan tetap aman, saudara akan tetap terlindungi, saudara akan tetap mengalami yang namanya kelegaan dalam hidup saudara dan saya. Mari saya himbau kepada semua pendengar agar menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, semakin setia dan taat kepada Dia, dan memperdalam lagi sejauh mana saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam saudara dan saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati saya dan saudara. Selamat menikmati perkenanan Tuhan, selamat menikmati kelegaan yang Tuhan telah jamin bagi saya dan saudara, sehingga hidup kita hari demi hari kita terus mengalami perkenanan Bapa dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat saudara semua, sehingga kita tetap mengalami perkenanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Kau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami dalam kondisi yang lemah, kami dalam kondisi yang letih, kami dalam kondisi yang lesu, beban berat melanda hidup kami, Engkau peduli dengan kami, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau berkata, mari kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku memberi kelegaan. Tidak ada Tuhan dalam dunia ini yang begitu secare Engkau ya Tuhan, sepedulinya Engkau terhadap diri kami ya Bapa. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami perkenanan Yesus dalam diri kami, menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perkenanan Tuhan setiap hari, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan dalam setiap pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindukan perkenanan-Mu, kami merindukan kasih setia-Mu, kami merindukan kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Pulihkan kondisi kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau berkarya. Engkau yang mengurapi setiap pendengaran kami, sehingga kami dapat bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, yaitu tetap percaya kepada Yesus, taat kepada perintah Tuhan, dan tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kiranya dicurahkannya berkat-Mu atas hidup kami. Berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat kemurahan melimpah atas hidup kami mulai hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dan biarlah segala berkat ini kami terima dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.